Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Teman-teman, sebelumnya gue minta maaf karena beberapa hari ini gue belum sempat upload, dan kali ini gue dapat cerita dari Reza. Untuk cerita ini gue bakal memerankan sebagai Reza. Selamat menyaksikan. Namaku Reza. Sebetulnya kejadian ini terjadi tahun 2006. Ketika aku tinggal di Tasik. Saat itu aku sangat bahagia. Bagaimana tidak, istriku Lina, setelah 2 tahun kita menikah, akhirnya dia bisa mengandung. Jujur saja waktu itu aku ngerasa berhasil sebagai seorang suami. Maklum, anak pertama, anak yang diidam-idamkan. Tak terasa 9 bulan pun berlalu. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Waktu itu hari Senin. Hari Senin, Lina tiba-tiba kayak ngerasa sakit di perutnya kayak gitu. Ya, aku pikir ini adalah harinya. Hari dimana Lina akan melahirkan. Akhirnya dengan sigap, aku pun membawanya ke Bidan Agustin waktu itu. Karena kebetulan di kampungku, karena waktu itu memang masih di kampung, ada seorang bidan yang bernama Bidan Agustin. Akhirnya aku membawa istriku Lina ke Bidan Agustin. Tepat pukul 5 sore istriku melahirkan. Susah dibayangkan betapa bahagianya aku saat itu. Sempet awalnya aku pikir aku takut kehilangan Lina dan anakku, karena banyak kejadian di mana seorang ibu meninggal saat melahirkan. Tapi alhamdulillah waktu itu keadaan Lina dan anakku sehat, dan anakku laki-laki. Dengan semangat, aku pun segera menghubungi ibuku, karena beliaulah yang paling mengharapkan anak ini. Aku nelpon ibu, "Bu, anakku udah lahir." Terdengar di kejauhan suara ibu yang berbicara lirih. Mungkin dia terharu. Dia tidak sabar untuk menggendong cucunya. Setelah menelpon ibu, aku pun menelepon semua kerabatku, termasuk kakakku. Namun saat itu, saat selesai menelepon kakakku, sebelum mengakhiri pembicaraan, dia sempat bilang kepadaku, "Za, ingat, jangan tidur sore," katanya. Awalnya aku tidak berpikir apa-apa. Kemudian dia melanjutkan, "Kebanyakan laki-laki kalau anak pertama lebih baik berjaga-jaga, jangan sampai tidur sebelum jam 12," katanya. Memang kakakku Parahan adalah seorang yang katakanlah agak sedikit sensitif dengan hal-hal seperti hal-hal gaib kayak gitu, karena beliau juga punya ilmu lah. Karena takut terjadi apa-apa, akhirnya aku pun menuruti dan aku mengiyakan. Telepon itu ditutup dan aku pun membawa istri serta anakku pulang.
Jam 8 malam aku tiba di rumah. Waktu itu ibu dan sanak saudara banyak yang datang ke rumah. Kira-kira kita bercengkrama dan banyak bercerita banyak hal waktu di rumah. Kira-kira pukul 10 malam semuanya pulang. Tinggal aku, istriku dan anakku. Entah kenapa hawa waktu itu terasa sangat dingin, sehingga membuatku, mungkin karena kelelahan juga, membuatku terasa ngantuk. Aku teringat dengan kata-kata kakakku Farhan, kalau misalnya seorang suami itu tidak boleh tidur sebelum jam 12 kalau misalnya anak pertamanya lahir. Aku mencoba mencuci muka dan tiduran di sofa. Namun entah bagaimana ceritanya, aku tiba-tiba tertidur. Tepat pukul 10.30 malam. Kurang lebihnya jam segitu, karena kebetulan aku juga gak ingat. Dan dalam mimpi, aku seakan-akan masuk ke dimensi lain. Dan aku lupa sebagian ceritanya. Hanya saja seakan-akan itu bukan dunia kita gitu. Saat sedang bermimpi, tiba-tiba aku terbangun karena mendengar suara tangisan anakku. Dia menangis dan istriku bilang kayak, mas. Karena kebetulan waktu itu aku lagi di ruang tamu, aku pun bergegas untuk menemui Lina di kamar. Dan aku melihat pukul jam 1 malam. Aku melihat anakku menangis. Tapi tangisannya tidak biasa, seakan-akan ada sesuatu yang mengganggunya. Saat aku dan Lina mencoba untuk menenangkan Farhan, tiba-tiba di atas genteng terdengar suara geludukan. Suara seakan-akan ada sesuatu yang menggelinding di atas genteng. Aku tidak bisa memastikan itu apa. Hanya saja setelah itu, suara tangisan anakku semakin kencang. Aku mulai ngerasa ada sesuatu yang aneh. Dan aku merasa ada sesuatu yang sedang berdiam di atas rumahku. Akhirnya dengan perasaan sedikit takut, aku pun keluar rumah dan melihat sekitar rumahku. Namun tidak ada apa-apa. Sunyi, senyap. Aku tidak melihat apapun. Namun aku yakin di atas genteng rumahku ada sesuatu. Akhirnya aku coba untuk menarik nafasku, berzikir, serta meminta pertolongan kepada Allah. Aku mulai memejamkan mata dan berzikir dan mengatur nafas. Saat aku membuka mata dan melihat ke arah genteng, benar saja aku melihat sosok kuntilanak dan sosok yang tinggi besar berwarna hitam dengan mata yang merah menyala. Dia tepat di atas genteng rumahku, tepat berada di kamar Lina dan anakku. Aku mendengar dari dalam suara anakku semakin kencang. Dia menangis seakan-akan ketakutan.
Entah kenapa, sebetulnya aku takut dengan hal-hal mistis seperti ini. Namun, karena instingku sebagai suami dan seorang ayah, akhirnya aku pun memberanikan diri. Aku mencoba berdoa. Dan benar saja, kedua sosok itu melihatku. Aku bisa dengan jelas melihat tatapan wajahnya. Sosok perempuan dengan wajah yang hancur. Kemudian aku berteriak. Saat itu aku berteriak dan mengancam kedua sosok tersebut. Aku bilang, kalau berani sampai mengganggu anak dan istriku, lihat saja nanti. Kuhancurkan kalian. Entah kenapa, entah ada kekuatan apa, sosok genderuwo itu tiba-tiba menghilang. Namun, sosok kuntilanak, dia malah terbang menghampiriku. Dia tertawa. Tertawanya sangat mengerikan. Jujur, saat itu aku merasa ketakutan. Seakan-akan badanku ini akan tumbang. Sosok itu semakin mendekat dan aku bisa melihat jelas wajahnya. Saat itu aku berpikir, aku harus kuat. Kalau aku tumbang, bagaimana nasib anak serta istriku? Aku membaca surat-surat yang ku tahu, ayat kursi, kulhu palak binas, dan aku meminta pertolongan kepada Allah. Dan alhamdulillah, sosok itu seakan-akan terbakar saat mendekatiku. Setelah sosok itu menghilang, aku mengucap syukur kepada Allah dan kembali menemui istri dan anakku. Dan sekarang, anakku sudah tidak menangis lagi. Semenjak itu 7 hari berturut-turut, aku selalu berjaga-jaga dan tidak tidur sebelum jam 12. Aku takut sosok kedua itu muncul lagi di rumahku. Itulah pengalamanku bertemu dengan dua makhluk itu. Mudah-mudahan anakku kedua saat ini, dia tidak akan diganggu lagi oleh sosok itu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe agar gue lebih semangat lagi untuk berkonten. Dan untuk kalian yang punya cerita-cerita mistis, kalian bisa kirim ke Instagram gue barijasti19. Kalian bisa follow Instagram gue di deskripsi yang udah gue tulis di bawah. Thank you banget. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.